Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan, yaitu representasi saluran transmisi, hubungan-hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi. Di dalam saluran transmisi, persoalan tegangan menjadi sangat penting, baik dalam keadaan operasi maupun dalam perancangan. Harus selalu diperhatikan tegangan pada setiap titik saluran. Besar perubahan yang diperbolehkan berkisar antara kurang dari 10% atau kurang lebih 5%. Sebelum analisa dan perhitungan dilakukan terlebih dahulu, saluran transmisi harus dipresentasikan dengan diagram pengganti. Poin pertama itu representasi saluran transmisi. Di sini ada gambaran representasi saluran transmisi satu fasa. Jadi dari gambar itu diperlihatkan saluran satu fasa dengan kawat netral N dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral N karena ketiga fasa simetris, artinya ketiga fasanya tergeser 1200 dan 1200 terhadap fasa referensi. Maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fasa saja, referensi, dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa referensi. Maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fasa saja, referensi, dan biasanya dipilih fasa A sebagai referensi fasa. Selanjutnya, klasifikasi saluran transmisi. Pertama, klasifikasi saluran transmisi untuk keperluan diagram pengganti, analisa, dan perhitungan. Maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama, kawat pendek. Kawat pendek diantaranya sampai dari 80 km, kawat menengah 80 meter sampai 250 km, dan kawat panjang lebih dari 250 km. Diketahui bahwa semakin tinggi tegangan operasi, kemungkinan timbulnya corona sangat besar. Corona ini akan memperbesar kapasitansi, dengan demikian akan memperbesar arus bocor. Jadi ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi atau SUTED, maka kapasitansi relatif akan besar sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Selanjutnya, jadi ada kalanya walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi, maka kapasitansi relatif akan besar sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Untuk memperoleh hasil yang teliti, sebelum kita dapat menggambarkan diagram pengganti saluran transmisi, lebih baik bila menghitung terlebih dahulu kapasitansi termasuk corona. Selanjutnya, klasifikasi saluran transmisi menurut tenaga kerja, tegangan kerja. Menurut tegangan kerja, bukan tenaga kerja ya. Yaitu di Indonesia standar tegangan transmisi adalah 66, 150, 350, dan 500 kV. Tetapi di negara-negara yang telah maju, terutama dalam bidang transmisi seperti USA, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 1000 kV. Klasifikasi berdasarkan fungsinya dalam operasi. Berdasarkan fungsinya dalam operasi sering diberi nama. Pertama, transmisi, yang menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban, atau antara dua atau lebih sistemnya atau biasa disebut dengan saluran interkoneksi atau Thailand. Dan yang kedua, subtransmisi, yaitu transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah.
Dan yang ketiga, distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Di sini ada diagram pengganti saluran transmisi. Bisa kita lihat gambarnya. Ya, lanjut. Keterangan gambar. Maksudnya di sini keterangan gambar yang tadi yang sudah dipaparkan. Fs sama dengan tegangan pada ujung kirim atau ujung generator. Is arus pada ujung kirim atau ujung generator. Vr yaitu tegangan pada ujung terima atau ujung beban. Ir arus pada ujung terima atau ujung beban. Z sama dengan R tambah Ix sama dengan impedensi saluran. Maka relasi tegangan dan arus Vs sama dengan VR tambah CIR. Pengaturan tegangan atau voltage regulator didefinisikan sebagai di sini ada sebuah rumus dan keterangan. Bisa kita lihat, teman-teman. Ya, lanjut. Selanjutnya saluran menengah. Pada saluran menengah, kapasitansi dapat dipusatkan pada suatu titik nominal T atau pada dua titik nominal PI. Di sini juga ada gambar diagram pengganti saluran menengah nominal T, relasi tegangan dan arus. Dan ini nominal PI dari diagram pengganti saluran menengah. Ya, lanjut. Selanjutnya, contoh soal. Suatu saluran transmisi 3 fasa 50 km dengan tegangan 70 kV mempunyai konstanta R sama dengan 0,20 ohm per kilometer. X sama dengan 0,608 ohm pekerja. Y sama dengan J joule 4,0 kali 10 kurang 6 per kilometer. Saluran transmisi tersebut mensuplai beban 30 MW dengan faktor daya 0,9 Lg. Tegangan pada ujung beban 70 kV. Hitunglah. Jadi di sini akan dijelaskan tentang cara penyelesaian dari contoh soal tersebut. Bisa kita lihat cara penyelesaiannya. Ya. Di situ tadi memiliki 3 langkah penyelesaian, yaitu tegangan pada ujung kirim, 4 langkah daya pada ujung kirim, efisiensi transmisi, pengaturan tegangan. Jadi di sini juga memiliki 4 langkah untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya, variasi tegangan dan arus sepanjang kawat. Propagasi tegangan dan arus adalah sebagai berikut. Cx dan Cyx. Y sama dengan A tambah J joule B. A sama dengan konstanta redaman Neper persatuan panjang. Konstanta panjang gelombang atau panjang elektrik persatuan. AX sama dengan menyatakan bila X bertambah besar, maka bertambah besar pula. Min AX menyatakan bila X bertambah besar, maka EAX bertambah kecil. YBX menyatakan rotasi sudut fasa maju dengan bertambah. JBX menyatakan rotasi sudut fasa mundur dengan bertambahnya X. Ya, selanjutnya. Di sini ada 3 keadaan khusus yang menarik tergantung dari beban Z. Jadi di sini rumus-rumus dari materi yang kami paparkan ini.
Jadi bila saluran itu ditutup dengan impedansi yang sama dengan impedansi karakteristiknya, maka pada setiap titik sepanjang saluran tidak tergantung pada X. Ini berarti bahwa tidak ada gelombang refleksi yang datang dari ujung saluran. Suatu yang tak terhingga panjangnya tidak akan mempunyai gelombang relaksi. Jadi saluran yang dibebani dengan beban yang sama dengan impedansi karakteristik berlaku sebagai kawat yang tak terhingga panjangnya. Selanjutnya, di sini ada lagi contoh soal. Contoh soal penentuan besar beban pada rugi-rugi tertentu. Tentukan jumlah daya pada ujung beban bila faktor daya beban yang dapat ditransmisikan melalui saluran pendek dengan ketegangan ujung kirim Vs dan rugi-rugi transmisi yang diizinkan. Langkah penyelesaiannya yaitu dengan mencantumkan rumus PR sama dengan VR per IR per cos P. Bila L sama dengan rugi transmisi, R tahanan saluran per kilometer per fasa, I panjang aluran transmisi dalam kilometer. Di sini terdapat langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Selanjutnya, pemilihan tegangan kerja. Pertama, per daya natural tertentu tegangan kerja berdasarkan Pn sama dengan Kv pangkat 2 per CO sama dengan 0,5 kV. Bila daya yang akan ditransmisikan 100 MW, maka rumus impedansi Alvarez Steel. Di sini kita lihat rumusnya, di mana I panjang kawat dalam mil 100 mil, maka Kv sama dengan 5,5 akar kuadrat 100 tambah 1000 sama dengan 1180 kV. Poin selanjutnya, memperbesar daya natural. Untuk memperbesar daya natural dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, kilovolt dinaikkan. Ini sudah jelas dari persamaan 3-43. CO diturunkan. C sama dengan dinaikkan dengan kapasitor Schott. C sama dengan dinaikkan atau dipakai pada kawat transmisi menengah. L diturunkan, dipakai pada kawat transmisi panjang. Selanjutnya, saluran transmisi panjang dan daya karakteristik. Definisi daya karakteristik. Daya karakteristik ialah daya maksimum yang dapat ditransmisikan bila tegangan ujung beban dan tegangan kirim sama dengan dibebani pada beban karakteristik. Selanjutnya, keadaan khusus. Ada 3 keadaan khusus yang menarik tergantung dari beban sel. Bisa kita lihat di sini. 3 keadaan khusus yang menarik tergantung dari beban sel. Bisa kita lihat di sini langkah-langkahnya. Selanjutnya, jadi V per I sama dengan ZK. Bila saluran itu ditutup dengan impedansi yang sama dengan impedansi karakteristik, maka pada setiap titik sepanjang saluran tidak tergantung pada X. Ini berarti bahwa tidak ada gelombang refleksi yang datang dari ujung saluran. Suatu yang tak terhingga panjangnya tidak akan mempunyai gelombang refleksi. Jadi saluran yang dibebani dengan beban sama dengan impedansi karakteristik berlaku sebagai kawat yang tak terhingga panjangnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.